Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast pendidikan. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran terpadu yang cukup menarik nih, yaitu model pembelajaran terpadu Fogarty tipe web. Bersama saya Nurul Fatihatur Rohmah dan ada dua narasumber utama nih di sini. Oke, halo ibu-ibu narasumber. Halo Ibu Nurul. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Ibu. Oke, halo Ibu Nurul, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dani Dutami. Saya senang sekali di podcast kali ini bisa ikut berbagi dalam episode kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Diva. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan tentang pendidikan terpadu. Baik, langsung saja pada pembahasan kita pada hari ini. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya nih, kira-kira apa itu model pembelajaran terpadu tipe web ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget. Jadi, model pembelajaran terpadu web ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan satu tema sebagai pusat pembelajarannya. Jadi, bisa diibaratkan sebagai teleskop di mana di tengahnya itu ada satu tema yang bisa mengaitkan dengan berbagai mata pelajaran supaya siswa itu bisa mempelajarinya dari berbagai sudut pandang. Oke, jadi tema ini menjadi penghubung antar mata pelajaran ya? Betul sekali Bu Nurul. Jadi misalkan satu tema ini bisa dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran, misalnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama Islam, atau berbagai mata pelajaran lain. Jadi siswa ini bisa mengaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya supaya pembelajarannya lebih utuh dan bermakna. Oke, baik. Sekarang mungkin untuk Ibu Diva nih. Menurut Ibu Diva, kira-kira apa kelebihan dari model ini? Nah, mungkin untuk kelebihan dari model ini tuh siswa lebih gampang memahami antar materi. Karena dari model pembelajaran ini tuh kita sudah menyesuaikan tema-tema yang dipilih agar jadi siswa tuh lebih menantang gitu tentang pembelajaran terpadu. Berarti pemilihan tema itu menjadi hal yang sangat penting ya? Nah, itu sangat penting banget Bu, karena guru harus memiliki tema yang sesuai dengan kehidupan atau keseharian yang dituju. Jadi siswa tuh bisa memahami mata pelajaran dengan baik sesuai dengan kesehariannya. Wah, menarik sekali ya. Nah, teman-teman, hari ini kita telah mengenai model pembelajaran tipe web beserta kelebihannya. Untuk sesi selanjutnya, kita akan melihat contoh penerapan model ini dengan tema yang lebih dekat dengan anak-anak, yaitu menjadi anak yang peduli. Mari kita saksikan di sesi berikutnya. Halo teman-teman semua, mari kita lanjutkan podcast kali ini dari sesi sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam bagaimana penerapan model web ini dalam pembelajaran di Indonesia. Nah, podcast kali ini akan dipimpin oleh saya sendiri, Rizka Setiawati, dan dibersamai oleh dua narasumber yang tidak kalah menarik dari podcast sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rizka. Ya, perkenalkan nama saya Ridwan Hidayat. Di sini saya sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk rekan saya, baik, di sini saya Triwulan Sari. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Oke, baik Ibu Bapak narasumber, kita langsung saja ke pembahasan podcast hari ini. Mungkin di podcast sesi sebelumnya kita sempat membahas ataupun memberitahukan tema utama dalam implementasi model web ini, yang mana tema yang diambil adalah menjadi anak yang peduli. Nah, apa alasan utama model tema ini diambil? oke. Mungkin saya ulangi ya pertanyaannya. Mengapa kami memilih tema menjadi anak yang peduli? Oke. Mengapa kami memilih ini? Karena kepedulian adalah aspek yang paling penting atau karakter yang paling penting yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Dan juga pada aspek ini dapat diintegrasikan dengan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah dasar. Oke, apakah dapat memberikan contoh seperti apa bentuknya?
Baik, jadi Bu Rizka, untuk contoh penerapan dari tema menjadi anak yang peduli yaitu pada materi IPA di kelas 4. Jadi siswa diajarkan untuk peduli terhadap alam melalui materi ekosistem. Lalu untuk materi pendidikan lingkungan hidup, siswa diajarkan untuk peduli kepada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin barusan sempat dibahas di mata pelajaran IPA dan PLH gitu ya. Nah, kalau untuk di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan agama Islam bagaimana? Oke. Jika kita membahas mengenai pendidikan agama Islam, di Islam akhlak yang paling atas atau akhlak yang paling penting yang harus dipunyai oleh seorang makhluk hidup atau seseorang manusia adalah kepedulian. Jika seseorang tidak bisa peduli terhadap sesama, terhadap alamnya, maka dia akan menjadi seseorang yang ignorant atau Indonesianya itu adalah orang yang tidak peduli apapun. Maka di sini dalam pendidikan agama Islam kepedulian tidak hanya kepada seseorang atau manusia, tetapi juga kepada alamnya. Lalu pada pendidikan Pancasila lebih terfokuskan kepada manusianya, yaitu peduli terhadap sesama. Mungkin seperti itu Ibu Rizka. Oke, lalu mungkin untuk di mata pelajaran IPS-nya apa contohnya? Baik, jadi Bu Rizka, untuk pembelajaran IPS, jadi siswa diajarkan untuk hidup bermasyarakat, bekerja sama, dan berempati, saling berempati antar sesama gitu. Nah, jadi semua pembelajaran itu memiliki tujuan yang sama untuk membentuk anak yang peduli. Seperti itu Bu Rizka. Oke, jadi mungkin izinkan saya untuk merekap kembali gitu ya pembahasan kita dari awal video hingga saat ini. Jadi seperti ini. Penggunaan model web dalam pembelajaran terpadu tidak hanya semerta-merta siswa itu mendapatkan atau memperoleh pengetahuan saja. Tetapi siswa diharapkan dalam mode pembelajaran ini dapat membangun karakter yang baik. Mungkin seperti itu Bu Rizka. Oke, baik, berarti seperti itu ya. Nah, mungkin dari model pembelajaran web dengan tema menjadi anak yang peduli ini, peserta didik itu diharapkan tidak hanya mengetahui dari aspek pengetahuannya saja, tetapi juga bagaimana peserta didik bisa berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada sesama makhluk hidup, dan juga berperilaku kepada Tuhannya. Betul. Oke, baik. Terima kasih kepada para narasumber kita kali ini. Mungkin di sini juga saya mau berterima kasih kepada para penonton yang sudah mau menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.